perusahaan marmer PT Citatah Tbk menggandeng Cimimen Public Company Ltd asal Thailand untuk melakukan ekspansi bisnis di sektor kapur. Ya, dalam mengembangkan fasilitas produksi kapur, pemirsa, kapasitas awal ditargetkan sebesar 200.000 ton per tahun yang selanjutnya akan ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton per tahun. Perusahaan marmer PT Citatah Tbk menggandeng Cimimen Public Company Ltd asal Thailand untuk melakukan ekspansi bisnis di sektor kapur. Berdasarkan keterbukaan informasi, Cimimen menyuntikkan penyertaan modal sebesar 10,5 juta dolar Amerika atau setara dengan 175 miliar rupiah ke anak usaha Citatah, yakni PT Bukit Bunea. Struktur usaha melalui Bukit Bunea ini adalah Cimimen memperoleh 60% kepemilikan saham melalui penyertaan modal. Adapun sisa 40% kepemilikan saham tetap di bawah kendali Citatah dan Taufik Johannes melalui konversi utang pemegang saham. Selain untuk memperluas portofolio Citatah ke bisnis batu kapur, LC Korporasi ini diharapkan bisa mendukung pertumbuhan jangka panjang perseroan dan tidak ada dampak negatif terhadap operasional atau keuangan. Presiden Direktur Citatah Taufik Johannes menjelaskan berdasarkan perjanjian Citatah dan Cimimen akan bersama-sama mengembangkan fasilitas produksi kapur dengan kapasitas awal sebesar 200.000 ton per tahun yang kemudian akan ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton per tahunnya. Sementara itu, CEO Cimimen Adisak Lojun menilai Indonesia merupakan pasar yang berkembang pesat bagi produk kapur dengan impor tahunan mendekati 1 juta ton. Adapun Cimimen merupakan emiten produsen kapur terkemuka di Asia yang beroperasi di Thailand, Vietnam, India, dan Australia. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Wijaya Karya atau WIKA kembali menggelar rapat umum pemegang obligasi dan sukuk mudharabah pada bulan Oktober ini. Ya, rapat tersebut akan membahas pengesampingan rasio keuangan perusahaan atau laporan keuangan tahun 2023 dan 2024. PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA dijadwalkan menggelar rapat umum pemegang obligasi atau RUPO pada 21 Oktober 2025. Rapat akan membahas 2 surat utang masing-masing obligasi berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2020 senilai 1,5 triliun rupiah dan obligasi berkelanjutan 3 tahap 1 tahun 2022 senilai 2 triliun rupiah. Selanjutnya pada 22 Oktober 2025, WIKA juga akan melaksanakan rapat umum pemegang sukuk mudharabah atau RUPSU. Rapat ini membahas 2 sukuk berkelanjutan masing-masing sukuk mudharabah berkelanjutan 1 tahun 2020 senilai 500 miliar rupiah dan sukuk mudharabah berkelanjutan 3 tahun 2022 senilai 281,81 miliar rupiah. Sebelumnya, WIKA telah menyelenggarakan RUPO dan RUPSU pada Agustus lalu namun belum berhasil mengambil keputusan karena gagal quorum. Rapat kali ini akan kembali membahas persetujuan pengesampingan rasio keuangan seperti current ratio, gearing ratio, dan interest service coverage ratio dalam laporan keuangan 2023 dan 2024. Berbagi sumber, IDEX Channel. Risalah FOMC The Fed periode September 2025 menunjukkan pejabat bank sentral terbelah dalam pandangan mereka terkait dengan arah suku bunga ke depan. Sebagian pejabat mendukung penurunan suku bunga lanjutan, sementara sebagian lainnya masih khawatir terhadap tekanan inflasi yang belum sepenuhnya reda. Pejabat The Federal Reserve tampak terbelah dalam pandangan mereka terkait arah suku bunga di pertemuan terakhir pada September lalu. Sebagian pejabat mendukung penurunan suku bunga lanjutan, sementara sebagian lainnya masih khawatir terhadap tekanan inflasi yang belum sepenuhnya reda. Dalam risalah FOMC September 2025, sebagian besar menilai bahwa pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut kemungkinan masih diperlukan sepanjang sisa tahun ini. Adapun dalam pertemuan September, The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 0,25% yang menjadi penurunan pertama pada tahun 2025. Kebijakan ini diambil lantaran meningkatnya resiko terhadap pasar tenaga kerja meski beberapa pejabat tetap menilai inflasi masih terlalu tinggi.
Beberapa pejabat bahkan melihat alasan kuat untuk menahan suku bunga agar tetap stabil, mengingat penurunan inflasi tampak melambat dan beresiko meningkatkan ekspektasi inflasi jangka panjang jika tidak segera mencapai target 2%. Sementara itu, anggota baru Dewan Gubernur The Fed Stephen Miran justru mendorong langkah lebih agresif, yakni pemangkasan sebesar 0,5%. Risalah juga menunjukkan kekhawatiran mayoritas anggota terhadap ketidakpastian dampak tarif impor serta risiko inflasi tinggi yang bertahan lebih lama dari perkiraan. Meski begitu, sebagian menilai tekanan inflasi kini tidak sebesar awal tahun. Secara keseluruhan, anggota FOMC memproyeksikan median 2 kali pemangkasan tambahan suku bunga tahun ini. Namun beberapa pejabat melihat potensi pemangkasan berbagai sumber IDX Channel. PT Estetika Tata Tiara Tbk tengah menyusun rencana untuk melakukan diversifikasi bisnis dengan cara menambah lini usaha. Ya, Direktur Utama Estetika Tata Tiara Imam Subowo menuturkan upaya penambahan lini bisnis tersebut merupakan upaya perseroan untuk bisa masuk ke dalam indeks utama di Bursa Efek Indonesia yakni LQ45. Untuk mendukung rencana tersebut, perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada 14 November 2025 di mana ada 4 mata agenda yang akan dibahas, yakni yang pertama pembukaan peternakan sapi perah di Banyumas, Jawa Tengah, kedua penambahan kegiatan usaha feedlot khusus kerbau, ketiga perseroan akan merambah ke bisnis perdagangan besar untuk hewan ternak hidup, susu dan produk turunannya. Terakhir perseroan akan menambah cold storage dan perdagangan. Sebelum meminta restu pemegang saham untuk masuk ke lini bisnis baru, perseroan sudah melakukan persiapan tahap awal, salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam program pengelolaan sapi perah secara mandiri. Harga minyak mentah melonjak sekitar 1% pada perdagangan di hari Rabu mencapai level tertinggi dalam sepekan. Penguatan ini terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap minimnya kemajuan pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina yang berpotensi memperpanjang sanksi terhadap Moskow serta lanjutan yang menunjukkan peningkatan konsumsi minyak di Amerika Serikat. Minyak mentah berjangka Brent ditutup menguat 1,2% menjadi $66,25 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate meningkat 1,3% menjadi $62,55 per barrel. Keduanya mencatat penutupan tertinggi sejak akhir September, sementara itu kelompok OPEC Plus baru-baru ini menghadapi tekanan akibat serangan drone Ukraina yang menargetkan kilang minyak Rusia. Selain faktor geopolitik, harga minyak juga didorong ekspektasi bahwa The Fed akan kembali menurunkan suku bunga acuan untuk pendukung ekonomi. Investor sendiri masih kekurangan data ekonomi resmi akibat penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat.